Tentu yang pertama-tama dari semua hal yang harus kita lakukan di dalam dakwah adalah meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala ya di dalam segenap aktivitas dakwah kita. Kita tahu bahwa balasan terbaik hanya dari Allah. Apa yang kita serukan, apa yang akan kita lakukan di dalam dakwah kita itu semuanya untuk mendapatkan kehidupan akhirat terbaik. Ya, di antara yang paling bisa menyemangati kita adalah kalau kita berdakwah ya, pahala dari orang yang kemudian mendapatkan ilmu ataupun hidayah melalui kita itu semuanya mengalir kepada kita semua. Demikian pula kepada Allah Subhanahu wa taala ya kita mendapatkan balasan terbaik di sisinya, dan seindah-indah balasan di sisi Allah ketika kita berdakwah adalah mudah-mudahan kita digolongkan ya, dilayakkan untuk bersama dengan para nabi dan para rasul yang juga adalah para dai-dai agung. Dan tentu yang lebih indah lagi adalah ketika kita dibersamakan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita rindukan. Yang berikutnya tentu di dalam dakwah kita harus meningkatkan pemahaman kita tentang fiqh dakwah. Ada fikih yang disebut sebagai fikih dakwah. Artinya fikih dakwah itu ya kita memahami ilmu untuk berdakwahnya, ilmu yang akan didakwahkannya, dan ilmu tentang objek dakwahnya dengan segala serba-serbinya. Jadi ada ilmu untuk berdakwahnya, ada ilmu untuk didakwahkannya, dan ada ilmu terhadap objek dakwah dengan segala halnya. Disitulah kita nanti akan mengenal apa yang disebut sebagai thawabit dan mutaghayyirat. Thawabit artinya perkara-perkara yang pokok, yang tidak pernah berubah, hakikat dari dakwah. Misalnya tetap menyeru kepada jalan Allah. Tapi ada mutaghayyirat. Mutaghayyirat itu perkara-perkara yang kita bisa berubah sesuai dengan kondisi, zaman, dan berbagai tantangan-tantangannya. Misalnya dalam sarana, wasilah, ya dulu ya berdakwah dengan misalnya Sunan Kalijaga memilih wayang kulit sebagai wasilah dakwahnya yang efektif, karena pada waktu itu hampir semua orang ya menghayati cerita Ramayana dan Mahabharata dalam hidup mereka, maka cerita ini harus dimodifikasi agar sesuai dengan syiar-syiar Islam, sekaligus menjadi alat menyampaikan syiar Islam, dan pada waktu itu yang namanya pertunjukan wayang digemari oleh semua orang. Nah, sekarang kan tentu jadi tidak relevan. Kalau saya mau dakwah pakai wayang kulit, ya boleh, tapi kan jadi terbatas segmentasinya. Berarti sekarang wasilah dakwah kita misalnya adalah ya film kartun, animasi gitu ya, dengan berbagai macam tayangan dan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang asik ya, yang kemudian bisa kita pilih untuk mengemas semua pesan-pesan dakwah itu dalam hal-hal yang akrab, dekat, mesra dengan millennials, katakanlah begitu. Jadi ada yang disebut sebagai mutaghayyirat yang akan membuat kita insya Allah menjadi bisa sangat fleksibel dalam mengembangkan nilai dakwah ini melalui berbagai sarana. Wallahu a'lam bishawab.